Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Bagi kalian yang punya cerita semacam ini, kalian bisa mengirimkannya tanpa rasa ragu. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Cerita pertama mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Hafi. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Saya tinggal di kota rantau Kabupaten Tapin. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya bersama Bang Ucup dan Gayus yang sudah pernah membagikan ceritanya di channel Ada Apa Gerangan. Tahun 2018, waktu itu pada malam Selasa jam 11 malam, aku, Ucup, Gayus, Ramadan, dan Iki sedang melakukan latihan silat goib di sekolah SMP yang sudah terbengkalai di kampungku. Oh iya teman-teman, jadi kenapa SMP ini sudah tidak dipakai lagi? Itu dikarenakan letak dan tempatnya jauh dari perkampungan dan di setiap harinya selalu aja ada yang kerasukan. Sehingga pihak sekolah pun memutuskan untuk memindahkan semua muridnya ke sekolah yang baru dibangun. Di saat kami lagi asik latihan, tiba-tiba Iki ditelepon oleh keluarganya dan disuruh langsung pulang dikarenakan pamannya sedang sakit parah. Iki pun berpamitan kepada kami untuk segera pulang. Kami pun cuma mengiyakan dan dia pun beranjak untuk pulang. Lalu 20 menit berselang setelah Iki pulang, dia pun datang lagi mendatangi kami. Lalu aku bertanya, "Kenapa Ki? Kok balik lagi?" Iki pun menjawab dengan terburu-buru, pamanku disantet orang, badannya kayak kebakar, dan dia selalu berteriak kesakitan. Tadi pas aku sampai di rumah pamanku, di depan rumahnya aku melihat banyak banget sosok hitam mengelilingi rumah pamanku, dan ada hantu api di atas atap rumah pamanku. Lalu aku memutuskan langsung balik ke sini karena sudah pasti itu bukan sakit biasa, ucap Iki yang sambil terburu-buru. Sontak kami semua pun terkejut mendengarkan hal itu. Kami pun langsung tancap gas ke rumah pamannya Iki untuk membantu mengusir jin-jin kiriman itu. Singkat cerita, kami pun sampai di depan rumahnya pamannya Iki yang bernama Wahid. Dan memang benar, di sana banyak sekali sosok hitam tinggi besar yang mengelilingi rumah Pak Wahid. Dan ada juga bola api yang berjalan ke sana kemari di atas rumah Pak Wahid. Kami di sini menyebut bola api tersebut adalah hantu api, atau yang sering disebut orang dengan sebutan Banaspati. Lalu keluar seseorang dari rumah Pak Wahid, yaitu bapaknya Iki yang bernama Misran. Pak Misran menghampiri kami yang berada di luar rumah untuk mengajak masuk ke dalam. Kami pun menolak dengan halus untuk tidak segera masuk ke dalam, karena kami semua tahu bahwa kami dihadang oleh sosok-sosok itu. Sedangkan Pak Misran tidak mengetahui akan hal itu. Lalu Pak Misran pun kembali ke dalam rumah dan bilang, "Nanti masuk ya, sudah dibikinin minuman sama Acil." Oh iya, Acil itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tante ya teman-teman. Kami hanya mengangguk dan menjawab, "Iya Pak, makasih, tidak usah repot-repot." Di sini Iki terlihat sangat gelisah karena ada sosok hantu api tersebut, yang kami semua tahu kalau melawan hantu api itu akan sangat berbahaya. Lalu Gayus berinisiatif untuk pergi melapor ke rumah guru kami yang ada di kampung untuk meminta solusi kepada beliau dan meminta diberikan arahan saat menghadapi hantu api tersebut. Dan saya meminta maaf karena saya tidak bisa menyebutkan nama beliau, dikarenakan saya takut kualat kepada beliau.
Jadi Gayus pun pergi ke rumah guru kami, dan kami masih berada di luar rumah menunggu Gayus datang. Jujur saja, kami baru pertama kali melihat santet berbentuk bola api tersebut. Dan di saat kami menunggu Gayus datang, para sosok hitam yang mengelilingi rumah Pak Wahid itu pun semuanya menatap kami berempat. Salah satu sosok berkata dan mengancam kami, "Pergilah kalian, ini bukan urusan kalian. Jangan ikut campur, kalau tidak kalian pasti akan celaka." Ucup pun menyahut, "Kami tidak akan pergi sebelum kalian pergi dari sini. Kami tidak takut dengan kalian. Yang kami takuti cuma Allah." Dan perkataan Ucup inilah yang seolah-olah membangkitkan semangat dan nyali kami yang sempat down gara-gara sosok hantu api itu. Tapi perkataan Ucup itu pun membuat semua sosok yang ada di situ berjalan mendekat ke arah kami semua. Dengan sigap kami pun membuat perisai gaib agar makhluk-makhluk itu tidak bisa menyerang kami. Dan tidak lama kemudian Gayus pun datang. Dia mengatakan bahwa kita semua harus bekerja sama dan jangan ragu, karena guru berpesan bahwa tidak ada makhluk yang sempurna selain manusia, dan tidak ada pula manusia yang harus tunduk dengan jin. Kata guru, kami pasti bisa melawan mereka asalkan tidak ada keraguan dalam hati kami, dan kami harus selalu yakin akan kebesaran Allah. Ucap Gayus menyampaikan pesan tersebut. Kata-kata itu membuat kami sangat bersemangat dan tidak ada sedikit pun keraguan untuk berkelahi dengan makhluk-makhluk terkutuk itu. Lalu kami berlima pun membagi tugas masing-masing. Aku, Iki dan Ramadan melawan para sosok yang hitam-hitam itu, sedangkan Gayus dan Ucup berhadapan dengan hantu api tersebut. Dan di sini Gayus mengajak kami semua berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkelahian dengan para makhluk-makhluk terkutuk itu. Di saat kami berdoa, makhluk-makhluk itu menertawakan kami dan bola api itu berbicara, "Sia-sia saja kalian berdoa, kalian bukan lawanku." Lalu Ucup kembali menjawab, "Jangan sombong kamu jin sialan. Atas izin Allah kami akan menghancurkan kamu, anak buahmu dan tuanmu yang mengirim kamu ke sini." Kulihat di sana muka Ucup yang tadinya biasa saja sekarang terlihat marah dan sangat serius. Setauku, Ucup ini orangnya sangat barbar bila berurusan dengan jin-jin kafir. Saking barbarnya dia sering pergi sendirian ke dalam hutan atau ke tempat-tempat yang angker di sekitar kota rantau ini. Setelah Ucup menjawab perkataan hantu api itu, tiba-tiba saja hantu api itu membesar dan besarnya seperti 7 kepala orang dewasa. Dan para sosok hitam itu mulai menyerang dengan membabi buta sampai-sampai aku dan Iki terkena serangan mereka sehingga membuat kami berdua muntah darah. Dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak dan terus-terusan menghantam kami sehingga kami tidak bisa menahannya. Dan untungnya di sana Gayus membantu kami bertiga. Gayus mengeluarkan tasbihnya lalu membacakan ayat kursi dan mengibaskan tasbihnya ke arah sosok-sosok itu, sehingga membuat sosok itu terpental dan ada juga yang langsung menjadi abu. Tapi di saat Gayus membantu kami, Ucup sedang menahan serangan dari hantu api itu sambil duduk bersila dan menyilangkan tangannya. Sesekali aku mendengar Ucup berteriak kesakitan, dan aku melihat di hidungnya keluar darah. Gayus pun langsung berlari ke arah Ucup untuk membantunya melawan hantu api itu. Dan Gayus langsung meletakkan tangannya di bahu Ucup. Lalu mereka bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Hantu api itu pun terpental, tapi hantu api itu masih belum kalah. Malahan dia semakin besar saja. Hantu api itu pun berkata, "Apa cuman itu yang kalian bisa? Panggil guru kalian ke sini, biar aku kalahkan di hadapan kalian semua." Gayus pun menjawabnya dengan muka yang sangat marah. "Kami belum mati, kami masih belum kalah, dan kamu makhluk terkutuk, jangan sekali-kali menghina guru kami." Hantu api itu pun tidak menjawab lagi, tetapi dia langsung melesat ke arah Gayus dan Ucup.
Tapi di sini serangan hantu api itu tidak bisa lagi mengenai mereka. Entah apa yang terjadi, seolah-olah energi Ucup dan Gayus ini seperti bertambah sangat besar. Dan mereka berdua berdiri, lalu mereka mengumandangkan azan sambil menunjuk ke arah hantu api itu. Di saat azan hampir selesai, hantu api itu meledak seperti kembang api dan menjadi abu. Lalu di sana Ucup tiba-tiba ambruk dan langsung terkulai lemas. Tetapi dia tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Gayus pun juga ikut ambruk dan terduduk, sedangkan aku dan Iki masih tidak bisa apa-apa. Duduk pun rasanya nggak mampu. Sedangkan Ramadan, dia mencoba memapah kami satu persatu masuk ke dalam rumah Pak Wahid. Singkat cerita, kami pun dibawa masuk ke dalam rumah Pak Wahid. Dan alhamdulillah Pak Wahid sudah bisa bangun dan duduk. Dia sudah tidak merasa kepanasan lagi. Lalu Pak Misran pun menanyai kami, "Kenapa kok kalian bisa jadi seperti ini? Memangnya ada apa di luar?" Lalu Gayus pun menjelaskan semuanya yang terjadi kepada kami dan memberitahu kepada Pak Misran kalau Pak Wahid ini terkena santet. Santet itu berasal dari luar Kalimantan. Dan saya tidak akan memberitahu dari mana asal santet ini ya teman-teman, takutnya menjadi fitnah. Lalu Pak Misran pun mengucapkan terima kasih banyak kepada kami dan ingin memberikan uang kepada kami. Tetapi uang itu ditolak oleh Gayus secara halus. "Tidak usah Paman, uangnya disimpan saja buat Pak Wahid. Kami di sini hanya ingin membantu. Dan salah satu dari kami juga ada anak paman sendiri yang ikut membantu kan?" ucap Gayus dengan bijaknya. Pak Misran pun menjawab, "Kalian anak-anak baik. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan keselamatan dunia akhirat dan dilancarkan rezekinya." Amin. Kami semua pun mengaminkan ucapan Pak Wahid. Singkat ceritanya aja ya. Setelah kami ngobrol-ngobrol dan minum teh, aku, Gayus, Ramadan dan Ucup memutuskan untuk pulang. Karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Sedangkan Iki memilih bermalam di sana untuk menemani Pak Wahid yang masih dalam keadaan yang kurang baik. Lalu kami berempat pun berpamitan kepada Pak Misran dan istrinya juga Iki. Sedangkan Pak Wahid sudah tertidur, jadi kami tidak sempat berpamitan dengan beliau. Singkat cerita, kami pun pulang dan berpamitan satu sama lain. Setelah kejadian itu, Pak Wahid sering ikut kami ke hutan. Dan alhamdulillah sampai sekarang Pak Wahid masih sehat walafiat. Mungkin segini yang bisa saya ceritakan di kesempatan kali ini. Semoga dari cerita saya ini, teman-teman ada apa gerangan bisa mengambil sisi positifnya. Dan saya juga memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum. Perjalanan misterius ini bermula ketika kami menyusuri kaki rimba untuk berkemah di suatu bukit di Pulau Jawa. Kami terperangkap ke alam lain dan bertemu ulo kebo. Satu kawan kami meninggal karena rasa takut yang parah. Perjuanganku dan Andika benar-benar luar biasa. Kami berdua mesti membopong jasad Sutikno yang telah 2 hari meninggal. Aroma busuk dan wajah yang telah membiru serta tubuh yang kaku menyiksa di sepanjang perjalanan. Ulo kebo yang menurut warga di kaki bukit adalah sosok penunggu bukit tidak sudi tanahnya dikotori. Para warga sempat menyalahkan kami. Mereka paham ular yang memiliki tanduk sebagaimana kerbau dan ukurannya lebih besar daripada pohon kelapa sengaja menyesatkan kami karena kami melakukan hal yang dilarang. Memang benar sih, Sutikno mengatakan hal-hal yang value-nya menyimpulkan kesombongan diri. Ceritanya berawal ketika kami sampai, kepala penduduk di kaki bukit telah melarang kami untuk mendaki di malam hari.
Aku dan Andika setuju untuk menginap di rumah warga. Aku sempat melihat kuntilanak bermata merah mengintai kami di pohon nangka yang letaknya di gerbang desa. Sedangkan Andika mendengar lolongan anjing ketika kami baru sampai di pemukiman. Tapi Sutikno yang malam itu mulutnya beraroma alkohol seolah tidak merasakan keheningan. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan detail lokasi karena menyangkut privasi warganya. Waktu itu masih sekitar jam 8 malam. Kami berinisiatif untuk sowan kepada kepala penduduk yang menurut artikel dialah sang kuncen bukit. Perlu diketahui, bukit ini memang terkenal dimanfaatkan untuk meminta pesugihan. Ada yang meminta kekayaan hingga ilmu kebatinan. Sutikno memang ingin membuktikan keangkeran Bukit Ulo Kebo. Tapi sungguh aku dan Andika hanya ingin melepas penat karena rutinitas yang padat. Saat membuka pagar bambu rumah kepala penduduk, aku mendengar suara tertawa kuntilanak. Sosok merah tanpa kepala terbang dari atap rumahnya lalu menghilang ke salah satu rimbun pohon yang menuju pendakian. Bulu punggungku berdiri dan jantungku berdebar. Andika menyadari perubahan dari wajahku yang agak memucat, sedangkan Sutikno justru menyalakan rokok kreteknya. Kepala penduduk yang bernama Mas Nano mempersilahkan kami masuk. Wajahnya agak kaget karena kedatangan 3 pemuda. Menurutnya, baru kamilah pemuda yang ingin berkemah di Bukit Ulo Kebo. Dia menegaskan agar kami bermalam di salah satu rumah kosong yang terletak di pinggir kediamannya. Dari wajah dan duduknya yang agak gelisah, maka aku meyakini malam itu dia sangat mencemaskan keselamatan kami. Seraya menghembuskan asap rokok, Sutikno berbisik kepada kami. Mas Nano ingin meriup untung penyewaan rumah kosong tuh. Sutikno lalu mengajak kami untuk segera mendaki saja. Rasa takut dan peristiwa seram pun menghilang setelah kami berada di kediaman Mas Nano yang lampunya cukup terang. Keinginanku untuk menikmati keheningan malam di atas bukit memuncak. Aku mewakili mereka berpamitan kepada Mas Nano untuk mendaki. Tapi sekali lagi, Mas Nano meminta kami agar mengurungkan niat pendakian. Dia seperti mendengar bisikan dari Sutikno. Mas Nano berujar perihal tidak ada biaya yang mesti kami keluarkan jika menginap di rumah kosong. Tapi Andika langsung menolak ajakan kepala penduduk. Ketika menaiki bukit, Andika bercerita dia takut jika mesti tidur di rumah kosong yang halamannya terdapat pohon nangka serta randu. Selain itu, terdapat tanduk-tanduk hewan di pintu dan kayu-kayunya. Songongnya, Sutikno justru mencela rumah itu serta mengumbar kesombongan saat kami mulai memasuki gerbang rimba. Perkataan Sutikno benar-benar tidak patut dicontoh. Dia mencela kepala penduduk yang menurutnya sendiri ingin mencari keuntungan. Sambil menenggak vodka, dia berteriak mengatai kepala penduduk menggunakan embel-embel tai. Kami semua bergedik ngeri karena suara desis dan geraman dari balik semak. Alang-alang bergerak seperti ada yang melangkah di dalamnya. Tapi pohon-pohon seolah mematung. Andika yang berjalan ke belakang langsung menyalipku ke tengah. Kami tiba di pertigaan. Bodohnya kami, ketika bingung justru memilih perkataan ngelantur orang mabuk. Sutikno menunjuk jalan kiri sehingga kami melalui jalanan yang di sampingnya tumbuh rumpun putri malu. Jaket mahalku sampai sobek karena tersangkut di duri ranting putri malu. Sial, umpatku seraya terus berjalan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres ketika sekali lagi mendengar suara tertawa kuntilanak. Dari atas pohon nangka turun melayang sosok pocong berwajah pucat yang lingkaran matanya berwarna merah. Dia melayang ke arah kami, mencoba mendekat. Kami semua menahannya dan menariknya untuk kembali. Betapa aku terkejut saat membalikkan tubuh. Kakek tua yang tangan kanannya memegang cemeti menghalangi jalan kami. Tapi disitulah awal mula kami tersesat.
Dia mengatakan agar kami ikut bersamanya. Dia pun menepuk pundak kami satu persatu. Seperti orang yang terhipnotis, aku dan Andika terbengong ketika berada di tengah pemukiman makhluk gaib. Kuntilanak bebas melayang mengelilingi kami. Aku dan Andika mencoba berlari, tapi urung karena Sutikno berjalan berputar-putar bersama pocong, kuntilanak, dan tuyul. Langkah kami terhenti saat ingin menarik Sutikno. Seekor ular yang cukup besar terbang ke arah Sutikno. Lidahnya menjulur menjilati sekujur tubuh kawan kami yang mabuk. Saat kaki hewan itu ingin mengail tubuhnya, Andika berlari meninggalkanku. Dia berhasil menarik tangan Sutikno. Dia pun berteriak agar kami berlari. Seluruh makhluk gaib pun tertawa. Tanah tempat kami berpijak bergetar dan terlihat retak-retak. Hingga kami sampai di suatu gua yang lembab dan penuh kelelawar. Di dalam sana, aku dan Andika terkejut karena bertemu kakek yang di tangannya ada cemeti. Dia bertanya tentang dari mana kami. Kemudian dia terdiam dan memberi semangkuk air kelapa muda. Tidak lama kemudian kami semua pun tertidur, termasuk Sutikno. Tanah yang berembun seperti besi yang menempel di tubuh begitu dingin sampai ke dalam tulang. Aku yang masih mengenakan jaket pun memeluk dada menggunakan tangan sendiri. Begitupun dengan Andika. Tapi Sutikno, dia seperti orang yang lelap tertidur lantaran bekerja seharian penuh. Dia mengorok dan mengiler di tanah yang coklat kehitam-hitaman. Suara burung hantu dan lolongan anjing membangunkan kami. Sutikno benar-benar tidak menyadari keberadaannya. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Saat kakek itu menghampiri dan memberi kami pisang dan semangkuk air sungai, Sutikno menjerit memohon untuk pulang. Senyum kakek seperti merendahkan keinginan Sutikno. Lalu dia berujar, "Belum bisa." Kemudian dia meninggalkan kami bertiga di dalam gua ini. Sutikno terus meracau. Kami benar-benar tidak mengerti. Dia menunjuk ke suatu arah seraya berteriak pocong dan genderuwo. Tangannya menutup mata. Kami mencoba menenangkannya seraya memberinya minum. Dia berteriak agar kami membuang air itu. Katanya air itu hitam dan berbelatung serta berlalat. Andika pun mengajak aku untuk meninggalkan gua ini. Sutikno yang masih sangat ketakutan, dia sempat merapatkan tubuh dan wajah di dinding gua yang lembab dan penuh kotoran kelelawar. "Bodoh," kataku, "mengapa kita bisa sampai tidur di tempat seperti ini?" Andika yang mendengar perkataanku langsung menyuruh untuk diam dan segera meninggalkan gua ini. Di depan kami, ular besar bertanduk memperlihatkan taring dan pasukannya. Pocong melayang ke arah kami. Kuntilanak merah berjalan dan menghilang, tapi secepat kilat sudah berada di wajah kami. Seperti tidak ingin kami pergi meninggalkan tempat ini. Pocong melayang mengitari kami. Sedangkan kuntilanak merah yang wajahnya seperti babi terbakar, yang kulitnya lumer seperti nanah dan matanya bundar berwarna sangat merah, telah berdiri di hadapan Sutikno. Seketika aku teringat mitos tentang kuntilanak merah yang suka mengambil kemaluan orang-orang sombong di tengah hutan. Sutikno yang berada di tengah aku dan Andika terjatuh. Ulo kebo mendesis dan terbang ke sana kemari bagaikan orang yang sedang kegirangan. Entah yang terjadi antara Sutikno dan kuntilanak merah. Aku dan Andika meneteskan air mata ketika suasana malam berubah sepi tanpa angin. Tidak ada bambu atau kayu di daerah ini. Kami dipermainkan makhluk gaib yang laknat. Aku berteriak di tengah sepi tanah yang begitu lapang. Andika yang telah mengusap air matanya bergegas menggendong jasad kawan kami. Dia mengajakku mencari jalan keluar. Matahari, bulan, dan bintang seolah bumi yang tidak berdebu. Kegelapan demi kegelapan menjadi sinar kami berjalan di tengah lapang yang seolah tiada ujung. Kami merasa tidak berada di Indonesia. Kami tidak merasa berada di Pulau Jawa. Sampai kami terhenti karena telah berada di sisi jurang. Andika menatapku, tapi sorot mata dan anggukannya seolah amanah untuk mengakhiri hidup ke dasar jurang. Saat meletakkan jasad Sutikno, Andika seperti mendengar sesuatu. Tak lama kemudian,
aku pun mendengar suara panggilan orang ramai. Aku teringat masih menyimpan sebotol air mineral di dalam tas. Teguk demi teguk kami menghabiskan air itu. Sayup-sayup desir angin pun terdengar. Sekejap mata kami terbangun di dalam rumah kepala penduduk. Semua warga yang ada di dalam dan halaman mengucap alhamdulillah. Kepala penduduk menceritakan, kami tidak kembali dalam 3 hari. Kepala penduduk memahami, kami dalam kesulitan. Terlebih sejak malam itu, suara kuntilanak terdengar sampai ke penjuru desa. Katanya, tanda kalau ulo kebo marah dan meminta nyawa. Saat kami meminta izin kepada kepala penduduk, dia sudah melihat gelagat buruk dari Sutikno. Ulo kebo sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dulu, para leluhur yang membuka lahan mengadakan perjanjian dengan ulo kebo. Setiap orang yang menginjak tanahnya dilarang berbuat sombong, seperti yang dilakukan oleh Sutikno, menganggap dirinya paling hebat. Di dalam perjanjian, orang yang melanggar aturan akan mati oleh budak-budaknya, kecuali sanggup mengalahkan pasukan hingga kekuatan ulo kebo sendiri. Kami pun meminta maaf kepada semua warga karena kedatangan yang justru menebar teror. Para warga bersedia mengantar jasad Sutikno sampai ke pelabuhan. Orang tua Sutikno tidak percaya anaknya tewas karena klenik. Mereka sangat marah kepada kami. Tapi sampai sekarang pun aparat berwajib tidak sanggup memberi keterangan kematian Sutikno secara jelas. Mereka hanya menduga Sutikno mati karena kedinginan. Assalamualaikum. Kalau saya ditanya soal pengalaman gaib atau mistis, jujur saya sudah tidak ingat berapa kali saya mengalaminya. Karena saya kira pengalaman seperti itu sudah terlalu sering saya alami. Bahkan sampai sekarang pun saya sudah menganggap kalau hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Tapi ada juga masanya saya merasa takut dengan hal-hal seperti itu. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky. Yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah kisah perjalanan pengalaman spiritual saya yang pernah terjadi di kehidupan masa kecil saya. Semenjak kejadian itu, banyak hal berubah di kehidupan saya sampai saat ini. Saya terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak saya dilahirkan, saya sudah dianugerahkan memiliki cacat penglihatan. Sewaktu bayi, di kedua mata saya terdapat semacam selaput putih mirip katarak yang mengganggu penglihatan. Singkat cerita, setelah melewati berbagai operasi, saya diharuskan memakai kacamata yang ukuran minus lensanya tidak normal untuk ukuran anak kecil, dan itu berlangsung hingga saat ini saya menulis cerita ini. Semasa kecil, saya menjalani kehidupan normal layaknya kebanyakan anak lainnya. Namun, dengan perbedaan yang saya miliki, ada saja ejekan dari teman atau bahkan beberapa guru saya. Pada masa itu, hal tersebut cukup mengganggu saya. Tapi alhamdulillah, saya masih memiliki beberapa sahabat yang masih menerima kekurangan dan mau berteman dengan saya, serta orang tua yang selalu memberi nasihat dan support. Sewaktu kecil, selain bersekolah, saya juga diwajibkan untuk mengaji pada sekolah TPQ di dekat rumah. Saya ingat perkataan guru ngaji saya. Setiap anak manusia yang dilahirkan, pasti Allah memberikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hal tersebutlah yang terkadang menjadi motivasi untuk saya. Kembali lagi ke seputar pengalaman gaib dan mistis. Ini dimulai ketika saya kelas 4 SD. Saat itu, saya baru pulang dari tempat les. Les ini kebetulan dilakukan di sekolah dan dipimpin langsung oleh guru SD saya. Jadi sejak dari rumah, saya sudah mengenakan seragam sekolah. Sekedar informasi, kala itu jarak sekolah dengan komplek perumahan saya tidak terlalu jauh. Cukup ditempuh dengan sekali naik angkot. Setelah pulang dari tempat les, saya naik angkot untuk kembali ke dalam rumah.
Setelah turun dari angkot dan memasuki area perumahan saya, akan melewati sebuah masjid komplek. Kebetulan saat itu hari Jumat, jadi saya memutuskan untuk langsung menuju masjid dan setelah itu kembali ke sekolah. Saat itu kebetulan jam kelas saya dari siang sampai sore. Di masjid itu masih cukup sepi karena belum masuk jam sholat Jumat. Mungkin masih sekitar jam 11 siang. Saya duduk di pinggiran pelataran masjid yang masih cukup sepi. Saat itu saya dihampiri oleh seorang kakek tua. Kakek itu mengucap salam kepada saya dan mengulurkan tangan seperti ingin mengajak salaman. Anehnya, pada saat saya ingin mencium tangan kakek itu langsung mencium tangan saya layaknya seorang anak salim kepada orang yang lebih tua. Setelah itu, kakek itu tersenyum ke saya dan langsung pergi ke arah dalam masjid. Anehnya, beberapa langkah setelah kakek itu melewati saya, kakek itu sudah tidak ada. Saya yakin masjid itu sangat sepi dan pelatarannya sangat luas, jadi harusnya saya masih bisa melihat kakek itu. Singkat cerita, saat sampai di rumah dan setelah saya menceritakan kejadian itu ke orang tua, banyak kejadian aneh yang saya alami. Terkadang saya melihat wanita berbaju putih dengan rambut panjang, anak laki-laki berbadan hitam gelap, dan berbagai macam bentuk-bentuk aneh lainnya. Berbagai kejadian-kejadian ganjil yang juga mulai dirasakan orang tua dan beberapa saudara saya. Berbagai kejadian terus terjadi seiring berjalannya waktu sampai saya juga mulai terbiasa dengan hal tersebut. Singkat cerita, ketika itu saya sudah beranjak dewasa. Saat itu saya sudah duduk di bangku SMA kelas 1. Ini adalah awal mula saya menyadari langsung kemampuan aneh yang saya miliki. Saat itu saya sedang bermain bola di lapangan komplek. Di komplek perumahan saya dulu memang tidak semua rumah berpenghuni. Saat selesai pertandingan di salah satu sudutnya, saya melihat sosok seorang pria dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kepalanya botak berwarna oranye, mirip labu dan berjubah panjang hitam. Walau saya sudah terbiasa dengan hal gaib seperti itu, kejadian itu membuat saya cukup syok. Dan akhirnya selang beberapa hari saya jatuh sakit dan demam tinggi selama beberapa hari. Selama demam, saya mengalami banyak mimpi aneh. Salah satunya, saya didatangi oleh dua sosok menyeramkan yang berniat jahat kepada saya. Dua sosok itu mirip seperti gorila, yang satu berwarna merah gelap dan satu lagi berwarna kuning emas. Ketika itu saya terjebak tidak bisa lari. Kedua sosok itu sudah berada di depan saya dan tiba-tiba muncul sosok kakek berjubah putih berpakaian seperti wali datang menolong saya. Ketika saya melihat wajahnya, saya ingat kakek itulah yang menghampiri saya sewaktu sholat di masjid. Kakek itu seperti berduel dengan sosok tersebut dan kedua sosok itu pun berhasil dikalahkan lalu pergi. Singkatnya, setelah saya sembuh dari sakit saya pun menceritakan kembali ke orang tua. Dan orang tua saya lalu menghubungi beberapa saudara di kampung halaman. Kebetulan salah satu paman saya juga memiliki kemampuan dalam hal supranatural dan langsung memberitahu ke saya dan kedua orang tua saya kalau sosok kakek tersebut adalah sosok yang akan selalu ada dan mengikuti saya kemanapun saya pergi, atau yang sering disebut kodam. Paman saya menceritakan bahwa sosok kakek itu memiliki dua murid, yaitu sosok laki-laki dan sosok wanita yang menggunakan jilbab. Dari cerita paman saya teringat di masa kecil saya pernah bermimpi didatangi oleh ketiga sosok itu. Rupa dan wujud mereka sama persis dengan apa yang diceritakan oleh paman saya. Saya ingat salah satu dari mereka, yaitu sosok wanita itu datang dan menghampiri saya lalu memeluk saya. Yang saya rasakan saat itu adalah suasana terasa hangat dan sangat menenangkan. Semenjak diberitahu kalau saya memiliki kemampuan aneh dan sesuatu yang spesial ini, saya juga mengingat kalau selama ini saya cukup sering bertemu dengan sosok gaib yang hanya saya yang bisa melihat wujud mereka. Semenjak kejadian itu membuat perubahan besar di hidup saya. Ternyata selama ini saya dianugerahkan sebuah kelebihan yang mungkin jarang dimiliki oleh orang lain. Ada enak dan gak enak yang saya rasakan sih. Gak enaknya,
adalah mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus terbiasa dengan hal-hal itu yang terkadang masih membuat saya takut. Namun hal positifnya adalah saya bisa memanfaatkan kemampuan ini untuk banyak hal kebaikan nantinya. Semenjak saat itu juga, saya mulai belajar cara menggunakan kemampuan itu kepada paman saya. Hasilnya saat ini, saya mulai cukup terbiasa dan dampak yang paling besar saya rasakan adalah kepekaan dan insting saya meningkat. Terkadang saya bisa membaca isi hati seseorang tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Terkadang saya bisa merasakan bahaya yang akan datang di sekitar sehingga menjadi semacam alarm untuk saya. Pada awalnya saya sempat menolak kehadiran ketiga sosok itu dan tidak ingin memiliki kemampuan aneh ini. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak hal positif yang saya rasakan dan kembali saya teringat perkataan guru ngaji saya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat ini saya malah sangat bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan ketiga sosok itu. Dan bahkan saat saya mencoba untuk sekedar melihat mereka ada di mana, mereka seperti menghindar. Namun tetap saja, saat saya pergi ke suatu tempat, saya masih bisa merasakan kehadiran sosok mereka, terutama kakek berbaju putih itu. Sampai saat ini, saya hanya pernah bertemu dengan 2 dari 3 sosok itu, yaitu si kakek berbaju putih dan sosok wanita berjilbab. Sosok wanita ini berpakaian muslimah dengan kerudung dan baju terusan dengan selendang. Sosoknya agak sedikit gemuk dengan perawakan seperti wanita berusia 30 tahunan. Saya belum pernah sekalipun bertemu dengan sosok laki-laki yang satu lagi. Kesimpulannya, saya percaya orang-orang yang memiliki kemampuan mirip seperti saya pasti banyak di luar sana. Saya juga yakin kalau orang yang diberikan kemampuan ini, mereka harus mengalami perjalanan spiritual yang panjang dan tidak mudah yang sudah pasti menguji mental dan fisik. Kalau ditanya, apa sih hebatnya punya kemampuan seperti itu? Bisa melihat makhluk halus atau jin? Menurut saya, itu kurang tepat. Menurut saya, kelebihan dari orang-orang yang memiliki kemampuan ini adalah kepekaan dan insting yang kuat. Tinggal bagaimana, apakah itu bisa bermanfaat atau tidak. Saya sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan Sang Ilahi. Kepada teman-teman sekalian yang memiliki kemampuan serupa, setelah mendengar curhatan saya ini, semoga kalian bisa lebih memahami ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan curhatan horornya atau pengalaman-pengalaman mistisnya kepada Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu menyimak segmen Radio Horor Indonesia ini. Mungkin bagi kalian ada yang sekedar ingin bernostalgia dengan suara zaman old Radio Horor Indonesia. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time.
all these years we packed our things and disappeared. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk on my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time.